إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mau beramal sebagaimana dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni melaksanakan salat secara berjamaah. Dan begitu pula kita juga syukuri karena kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih mau mementingkan duduk-duduk sejenak di sebuah majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi SAW menyatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, maka Allah akan beri dia motivasi untuk memahami agamanya. Maka mudah-mudahan duduknya kita di sini hadirin dalam rangka ada motivasi untuk lebih banyak memahami agama kita, sehingga kita di antara orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan ketiga kita terkait dengan tema tentang hakikatul insan, yakni hakikatnya manusia. Apa itu manusia? Ini berdasarkan pernyataan ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan ternyata betul Pak, kalau kita tidak mengenal siapa diri kita, maka mustahil kita bisa mengenal Allah. Dengan pengenalan diri, siapa diri manusia, sebagaimana yang pada dua pertemuan sebelumnya, bahwa kita ini adalah makhluk. Kalau manusia memahami kalau dirinya adalah makhluk, dia akan memahami bahwa dia diciptakan alal fitrah, diciptakan di atas fitrah. Dan apa fitrahnya makhluk hadirin? Fitrahnya makhluk adalah aslama, tunduk dan patuh. Jadi orang-orang yang memahami kalau dirinya ini manusia dan manusia itu adalah makhluk, maka seharusnya mereka tidak membangkang, karena fitrahnya makhluk itu adalah tunduk dan patuh. Apa ghaira dinillah yabghun? Kenapa bukan agama Allah yang engkau cari? Walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Padahal berislam, tunduk dan patuh seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi. Matahari beredar sesuai dengan perintah Allah, takdirnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dia tidak pernah berani melenceng daripada takdirnya. Begitu pula dengan bulan, begitu dengan pohon. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan, wa inna min syai'in illa yusabbihu walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang Anda lihat ini semuanya bertasbih, hanya saja engkau tidak mengerti cara mereka bertasbih. Ketika memandang rumput, rumput itu tengah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang langit, langit itu tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka makhluk. Maka manusia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang tidak mengenal dirinya. Kalau dirinya adalah makhluk, seharusnya makhluk itu fitrah, yakni tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, makhluk itu dhaif, lemah. Maka kenapa kita dianjurkan tiap hari membaca la haula wala quwata illa billah? Kita ini tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang memuji seperti memuji anugerah Allah kepada diri kita, memuji rumah kita, atau dalam hati ada perasaan ujub, ada muncul perasaan ujub, memuji terhadap nikmat-nikmat Allah kepada diri kita, memuji rumah, memuji mobil, memuji kebun, memuji anak yang cantik-cantik, memuji anak yang pintar-pintar, maka dikembalikan kepada Allah dengan kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Semua ini terjadi karena kehendak Allah. Kebun ini subur karena kehendak Allah, rumah ini bagus karena kehendak Allah, anak ini cantik karena kehendak Allah,
anak ini pintar-pintar karena kehendak Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali Allah, dari Allah. Maka ulama mengatakan siapa yang membaca doa ini, zikir ini atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka nikmat itu tidak akan dibikin cacat oleh Allah. Nikmat itu akan tetap sempurna dia nikmati, bahkan insya Allah bisa berlangsung sampai di akhirat. Ini kelebihannya kalau orang mengerti siapa dirinya. Yang berikutnya, manusia itu fakir. Fakir itu tidak punya apa-apa. Apa yang kita miliki ini titipan, bukan milik. Sepertinya kita yang usahakan itu mobil, kita usahakan itu kebun, kita usahakan itu sawah, aslinya bukan milik kita, semuanya milik Allah SWT. Dia hanya titipan. Karena dia titipan, maka dia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat, kelak di akhirat di hadapan Allah SWT. Kemudian manusia itu adalah, dia ini adalah yang pertama tadi mereka adalah alal fitrah, yang kedua adalah dhaif, yang ketiga adalah fakir, yang ketiga mereka jahil, bodoh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, engkau tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Jadi saudara-saudara sekalian, setinggi apapun ilmu yang Bapak peroleh, jangan pernah merasa diri pintar. Saya anjurkan kemarin kalau bisa, kalau disuruh nulis nama jangan tulis gelar, itu saja, untuk menekan itu perasaan bahwa kita memiliki ilmu. Biarpun kita alumni luar negeri, alumni Mekah, alumni Madinah, tidak usah tulis LC di belakang nama, tidak usah tulis SAG di belakang nama. Ada orang lain yang nulis, urusan dia, yang penting jangan Bapak yang tulis, supaya menekan itu perasaan bahwa kita ini memiliki ilmu. Nah, orang yang mengerti ini maka dia sudah mengerti kalau dirinya makhluk. Nah, yang kedua, jadi ada 5 temanya Pak ya. Hakikatul insan, yang pertama dia makhluk, yang kedua dia mukarram, yang ketiga dia mukhayyar atau mukhtar, yang keempat dia mukallaf, dan yang kelima dia mujza. Dia adalah dia akan dibalas. Jadi Bapak kalau mengikuti tema ini nanti akan insya Allah akan mudah-mudahan bisa memahami siapa diri kita. Makhluk sudah kita bahas 2 kali pertemuan. Sekarang yang kedua adalah mukarram. Apa itu mukarram Pak? Mukarram itu dimuliakan, bukan mulia. Jadi bukan cuma ustadz yang seharusnya dipanggil al-mukarram. Kita ini terbiasa itu hanya memanggil ustadz al-mukarram, Kiai Haji, padahal seluruh manusia mukarram. Siapa saja. Bahkan orang yang semua, bahkan orang kafir pun aslinya dia mukarram semua, dimuliakan oleh Allah. Ya, bagaimana pemuliaan Allah kepada mereka? Mungkin kita tulis dulu sedikit ya. Jadi ini hakikatul insan. Nah, ini hakikatnya manusia itu. Yang pertama mereka makhluk. Makhluk ini pertama fitrah, alal fitrah. Yang kedua mereka adalah dhaif, lemah. Yang ketiga mereka adalah fakir, tidak punya apa-apa. Yang keempat manusia itu jahil. Ini makna, ini kalau manusia mengerti dirinya makhluk, maka dia akan paham bahwa dia memiliki semua ini. Yang kedua, kita ini mukarram. Mukarram. Apa itu mukarram? Dimuliakan oleh Allah. Bagaimana pemuliaannya kepada Allah adalah nafkhur ruh. Kemudian yang kedua adalah sakharallahu al-kaun. Ini buktinya manusia itu adalah dimuliakan. Apa itu hadirin? Mukarram. Semua manusia mukarram, dimuliakan oleh Allah. Bahkan orang kafir sekalipun. Jadi mereka adalah mukarram. Apa itu bukti bahwa manusia itu mukarram? Ada banyak nafkhur ruh, dan ini hanya Allah berikan kepada manusia. Kalimat ini Allah tidak berikan kepada malaikat. Ketika Allah menciptakan malaikat, Allah tidak menyatakan ini ketika menciptakan jin. Allah juga tidak nyatakan ini ketika menciptakan binatang dan alam raya. Apa itu hadirin? Allah berfirman, "Fa idza sawaituhu
ketika sempurna penciptaan Adam sudah selesai, telinganya sudah lengkap, matanya lengkap, mata semua, rambutnya sudah selesai, apa yang dibuat oleh Allah berikutnya, apa yang dilakukan oleh Allah berikutnya adalah wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan rohku kepadanya. Ini mulianya manusia, Pak. Jangan tafsirkan macam-macam. Apa maknanya rohnya Allah, ya? Karena kita ini menggunakan bahasa Al-Quran. Al-Quran yang seperti itu apa adanya. Allah menyatakan, aku tiupkan rohku kepadanya. Kemudian yang kedua, manusia ini sempurna. Di mana sempurnanya, Pak? Ini pernyataan Allah dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sesempurnanya bentuk. Tidak ada makhluk di muka bumi ini, hadirin, yang memiliki kelengkapan yang menyamai sempurnanya yang dimiliki manusia. Semua dimilikinya. Kenapa malaikat ini dikatakan masih kalah dengan manusia? Karena manusia ini diberi nafsu, malaikat tidak diberi nafsu. Karena diberi nafsu, hadirin, nanti namanya mukhayyar. Dia memilih. Karena memilih, maka dia nanti ada balasannya. Nah, apa balasannya, hadirin? Bisa lebih mulia daripada malaikat. Manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Rasulullah SAW dikenal dengan kalimat khairul anam. Apa itu khairul anam? Sebaik-baik ciptaan. Mengalahkan malaikat, mengalahkan seluruh alam raya. Nabi itu khairul anam. Jadi ada manusia, tapi dia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena dia sempurna. Tapi sekalipun demikian, hadirin, kesempurnaan manusia ini bisa terjerembab. Kalimatnya adalah summa radadnahu asfala safilin, lalu kami hempaskan dia ke tempat asfala safilin, yang ke tempat sehina-hinanya. Kapan itu manusia? Awalnya ciptaannya mereka dimuliakan oleh Allah, bahkan paling mulia di antara seluruh makhluk Allah, dan dia terjerembab menjadi lebih hina daripada binatang, disampaikan oleh Allah di ayat yang lain. Dalam ayat lain dikatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan sesaki neraka jahanam itu, kami akan penuhi neraka jahanam itu, baik dari kalangan bangsa jin maupun dari kalangan bangsa manusia. Kenapa? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak pernah dipakai memahami ayat-ayat Allah. Ada hatinya, tapi hatinya tidak pernah dipakai untuk mengagumi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walahum ayyunun la yubsiruna biha. Punya mata, tapi matanya hanya mampu membedakan ini merah, ini putih, ini hitam. Dia tidak bisa menjadikan matanya menjadi asbab dia bisa memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat pernyataan Allah, Pak, tentang ulul albab. Apa itu ulul albab? Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab. Tidak akan dilewatkan orang-orang ulul albab itu. Setiap kali berganti siang, bagi ulul albab itu, Pak, tidak dilewatkan begitu saja. Setiap berganti malam, bagi ulul albab itu tidak pernah dilewatkan begitu saja. Ketika mereka berjalan melihat alam raya yang begitu indah, maka dia tidak hanya melihat keindahannya, tapi apa yang dipikirkannya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Berdiri dia berzikir, duduk dia berzikir, berbaring dia berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia senantiasa bertafakkur. Dia bisa dengan melihat keindahan alam, maka yang tercipta dalam dirinya adalah dia akui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Tidak ada ciptaanmu yang retak, tidak ada ciptaanmu yang cacat. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan menemukan di dalam cipta Allah itu ada retak. Farjil basara hal tara min futur. Coba ulang lagi, pandang lagi alam raya ini. Apakah ada yang retak? Apakah ada yang cacat? Summarjil basara karratain. Lalu ulang lagi, pandang lagi, teliti lagi. Yang qalibu ilaikal basaru wa huwa hasir. Engkau akan melihat penelitianmu itu akan sia-sia. Engkau tidak akan mendapatinya. Ini seharusnya dimiliki oleh manusia, Pak. Makanya kenapa kita dianjurkan banyak melakukan safar, banyak melakukan perjalanan. Saudara-saudara ini jangan di rumah terus, Pak. Banyak keluar rumah. Lakukan safar. Safar mubah saja itu dapat pahala. Apa itu safar mudah? Safar perjalanan dalam kegiatan mubah, bukan kegiatan sunnah, kegiatan mubah.
jalan-jalan tok, pergi rekreasi, itu dapat pahala Pak. Yang penting niatnya diperbaiki. Jadi kalau Bapak pergi misalnya, ya, kemarin teman-teman pengajian kami itu meminta diajak jalan-jalan ke Tamborasi, itu sebenarnya perjalanan itu bisa menjadi pahala Pak, sekalipun kelihatannya perjalanan mubah. Kapan itu hadirin? Apabila kita berniat melakukannya karena Allah. Karena ini perintah Pak. Apa pernyataannya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Qul siru fil ard. Katakanlah wahai Muhammad, suruhlah mereka itu banyak berjalan di muka bumi ini. Jangan cuma berada di dalam kampungnya saja. Banyak berjalan, banyak keluar rumah. Apa yang akan kau dapati? Fanzuru kaifa badal hal. Maka dengan banyak berjalan di muka bumi ini, engkau akan mendapati bagaimana dahsyatnya penciptaan alam raya. Akan bertambah iman. Itu tadi, melihat alam, melihat gunung, yang ada di benaknya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, aduhai, alangkah hebatnya alam raya ini. Alangkah hebatnya ciptaan. Itu perjalanan biasa Pak, perjalanan mubah. Perjalanan mubah. Apalagi kalau perjalanannya dalam rangka membela agama Allah. Perjalanan mubahnya saja Pak, keluar dari rumah, meninggalkan rumah untuk perjalanan mubah, kalau diniatkan untuk mengikuti perintah Al-Quran, maka dapat pahala. Di samping bisa melihat bagaimana dahsyatnya penciptaan Allah dalam alam raya ini, dalam ayatnya dikatakan, Qul siru fil ard, katakan wahai Muhammad, suruhlah mereka itu banyak berjalan di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka engkau pasti akan mendapati bagaimana dampak-dampak pembangkangan orang-orang terdahulu. Kalau suatu saat Bapak bisa berjalan ke Mesir, melihat bagaimana jasad Fir'aun, nanti suatu saat bisa jalan-jalan ke Yordania, ke sebuah tempat namanya Petra, Bapak akan mendapati bagaimana peninggalan kaum Tsamud yang kerjanya itu memahat batu. Dahsyatnya mereka ini, hebatnya mereka ini, gunung-gunung dijadikan rumah, istana-istana indah-indah, dipahat. Tapi berakhir dengan kehinaan. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, ajarannya Nabi Hud, Nabi Soleh. Hadirin berbahagia, ini pentingnya melakukan safar. Kenapa? Itu tadi, supaya hati berfungsi. Karena kalau hati tidak berfungsi Pak, ada hati tidak dipakai untuk menyimak keagungan Allah, ada mata tidak bisa membedakan, tidak bisa membuat menjadi asbab bagi dia menambah imannya, ada telinga tidak dipakai, apa kalimat Al-Quran? Ulaika kal an'am, mereka itu tidak lebih seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Ini yang disebut aslinya manusia itu mukarram, mereka itu mulia dengan Allah tiupkan roh kepada diri kita, tetapi bisa terjerembab kepada derajat yang paling hina, yakni lebih hina daripada binatang. Ini hadirin, ini yang saya maksud. Apalagi kalau Bapak sering-sering keluar rumah dalam rangka agama, dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu Al-Qur'an menyebutnya dengan kalimat hijrah. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, biar cuma sejengkal Pak, dalam rangka apa? Muhajiran ilallahi wa rasulihi, dalam rangka agama, bukan dalam rangka bisnis. Kalau keluar rumah dalam rangka bisnis, semua orang lakukan, orang kafir pun lakukan. Tinggalkan rumah pergi ke pasar, wah tiap hari orang kafir pun lakukan. Kalau kerja-kerja ini Pak, tidak istimewa karena semua orang lakukan. Tapi yang mau meninggalkan rumahnya demi agama, ini istimewa. Karena tidak semua orang mau melakukan. Jangankan orang kafir, orang beriman saja, orang Islam saja, tidak semuanya mau melakukannya. Meninggalkan rumahnya demi agama. Makanya karena tidak semua orang melakukannya, karena butuh mujahadah, butuh perjuangan. Orang kalau keluar rumah meninggalkan rumah demi agama, demi dunia, mujahadah juga. Tapi ada cita-cita. Kalau saya keluar rumah dapat bisnis, ada cerita Pak. Ceritanya seseorang yang minta izin kepada calon mertua, aja mertuanya, dia baru nikah beberapa bulan. Dia musyawarah di rumahnya, bahwa dia akan meninggalkan istrinya beberapa hari. Saya tidak tahu apakah waktu itu 40 hari atau 4 bulan. Dalam rangka agama, protes mertuanya. Bahwa apakah engkau akan meninggalkan istrimu? Siapa yang mengurus istrimu? Apalagi kalau sudah anak, siapa yang mengurus anakmu masih kecil-kecil? Ya sudah, kalau begitu tidak jadi.
Ternyata Pak, sebelum dia mengajukan ini, dulu beberapa bulan yang lalu dia sempat mengajukan aplikasi mendaftar jadi tenaga kerja profesional di Jepang. Bukan TKI biasa, karena dia orang berilmu, gajinya tinggi. Kalau di Jepang itu dulu alumni BLK saja bisa gajinya besar, apalagi kalau tenaga profesional. Ternyata tiba-tiba ada balasan kalau dia diterima, maka dia musyawarah lagi. Dia bilang, ini ada aplikasi saya yang saya ajukan berapa bulan yang lalu, ternyata diterima. Tapi masalahnya tidak boleh bawa istri, dan 6 bulan baru boleh pulang. Bilang anaknya, yang mertuanya dengan istrinya, pergi Miki. Dia bilang, oh sudah kubatalkan. Kenapa kamu batalkan? Saya pikir kamu tidak mau ditinggal. Itu waktu kan cuma 40 hari, jadi saya minta izin, kalian tidak mau. Bilang begini dan begitu. Oh ini 6 bulan. Nah, saya batalkan saja. Nah itu manusia Pak. Kalau perjalanan untuk dunia 6 bulan pun tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa ya? Gajinya besar. Tapi kalau perjalanan untuk agama, gajinya lebih besar, tapi dia tidak paham. Dia pikirnya tidak ada gaji, padahal gajinya jauh lebih besar. Dia bilang, bisa-bisanya itu ketinggalkan istri, pekerjaan pemalas itu. Nah, padahal apa janjinya Allah Pak? Janjinya adalah wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulihi, dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, membela agama Allah, thumma yudrikul maut, dan dalam perjalanannya dia meninggal dalam rangka itu, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Tafsirannya menyatakan dia tergolong mati syahid. Sekarang susah mati syahid Pak, harus berperang. Nah, mau perang di mana ini? Ada jalannya mati syahid. Keluar dari rumah dalam rangka agama. Kalau mati dalam perjalanan itu, maka dikategorikan mati syahid. Ini pun orang tidak mau melakukannya. Nah ini hadirin, keluar dari rumah, perjalanan mubah, apalagi perjalanan karena agama, itu akan menambah iman. Dalam rangka apa Pak? Biar hati, mata, dan telinga berfungsi. Karena kalau hanya kita berada di rumah saja, jarang-jarang keluar rumah, khawatirnya hati, mata itu membeku. Yang dia lihat cuma pasar rumah, itu terus saya lihat. Karena jarang-jarang keluar rumah. Nah ini dalam rangka ini, ya, supaya tidak terjerembab ke dalam derajat yang lebih hina. Punya hati tidak dipakai, punya mata tidak dipakai, punya telinga tidak dipakai. Nah, banyak-banyak keluar di jalan Allah, apalagi bahkan keluar jalan-jalan ke Tamburase juga tidak apa-apa, jalan-jalan aja. Tapi niatkan untuk mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka supaya hati itu berfungsi. Kalau tidak berfungsi bahaya Pak. Bisa terjerembab ke derajat yang lebih hina. Mukarram. Kemudian yang kedua, bukti bahwa kita mukarram ada namanya saharallahul qaul. Allah tundukkan alam raya. Al-Quran menyatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh apa saja di muka bumi ini, semuanya untukmu. Semuanya Pak. Gini, saya kadang kalau malam-malam itu baring-baring ya di tempat yang terbuka. Kebetulan di belakang rumah itu ada yang tempat terbukanya, tidak ada atap. Baring-baring lihat bintang. Paling tidak Pak, menurut yang kita pelajari, bintang yang kita lihat ini banyak sekali Pak. Sekalipun tidak semuanya bintang, ada juga namanya planet, tapi bercahaya juga. Aslinya planet itu tidak bercahaya, yang bercahaya itu bintang. Kenapa planet bisa bercahaya? Karena memantulkan cahaya matahari. Kenapa kemarin matahari sampai tidak terlihat? Karena terhalang oleh cahaya, terhalang oleh bulan. Terjadi namanya gerhana. Salat gerhana enggak kemarin Pak di sini? Alhamdulillah kemarin kita di rata-rata salat gerhana, dan ada satu petinggi dari kepolisian, orang tertinggi di kabupaten itu menangis Pak. Saya bilang mudah-mudahan lah ini jadi asbab hidayah. Bisa menangis dengan khutbah gerhana. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam raya ini luar biasa Pak. Padahal semua Allah bikin ini untuk melayani manusia. Saya membayangkan begitu besarnya alam raya ini, ternyata hanya untuk melayani
Bumi ini kan cuma kecil, Pak. Kan hanya bumi yang ada tempat, ada orang hidupnya, Pak. Jangan ngarang ada makhluk angkasa luar, tidak ada dalilnya. Tidak pernah kita menemukan Nabi mengatakan ada orang hidup di Mars, tidak ada dalilnya, Pak. Jadi kita meyakini manusia itu yang ada itu hanya di bumi. Begitu besarnya alam rayanya Allah ini, dan tidak ada yang diciptakan sia-sia, Pak. Menurut penelitian, Pak, besarnya itu matahari. Matahari itu bintang yang terdekat dengan bumi. Kan banyak bintang yang Bapak lihat. Saking banyaknya bintang di langit itu, sampai ilmuwan tidak bisa menghitung. Saking banyaknya, Pak, tidak bisa dihitung. Saking stresnya dia menghitung, dia bilang kalau mau tahu banyaknya bintang di langit, hitunglah berapa biji pasir di bumi. Sebanyak itu katanya. Saking banyaknya. Bayangkan banyaknya itu, Pak. Dan itu matahari ini kan bintang. Kenapa dia bercahaya besar? Karena dekat dengan bumi. Itu pun dekatnya matahari dengan bumi itu, Pak. Titik perheliumnya 152 juta kilometer, titik apheliumnya 147 juta kilometer. Kalau dirata-ratakan jarak bumi dengan matahari 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Itu yang membuat matahari kelihatan kecil. Padahal besarnya matahari, Pak, menurut ilmuwan butuh 1 juta bumi digabung baru menyamai matahari. Belajar ilmu astronomi kalau tidak benar ini. Bukan Al-Quran, Pak, menurut ilmuwan. Jadi besarnya itu matahari butuh 1 juta bumi digabung baru menyamai matahari. Kenapa matahari kelihatan kecil? Karena jaraknya 150 juta kilometer. Kalau dikonversi ke kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Saya sudah hitung-hitung, Pak. Kalau cahaya dipancarkan dari matahari ke bumi, hanya butuh 9 menit cahaya itu sampai di bumi. 150 juta itu hanya butuh 9 menit. Matahari sudah dicapai. 9 menit, Pak. Padahal ada bintang yang Bapak lihat itu, ada bintang yang jaraknya dengan bumi butuh 1 tahun cahaya baru sampai. Bapak paham luasnya alam raya ini? Ada bintang yang Bapak lihat itu saking jauhnya dengan bumi, butuh 1 tahun cahaya baru sampai cahaya ke sana. 1 tahun. Bahkan ada yang mengatakan ada kemungkinan bintang yang Anda lihat itu sudah punah, sudah tidak ada. Hanya karena baru sampai cahayanya ke sini, sehingga masih terlihat. Aslinya sudah tidak ada. Itu kan bintang itu ada lama kelamaan punah, meledak. Tapi karena lama baru sampai cahayanya di sini, bagaimana jauhnya itu, Pak? Matahari saja hanya 9 menit sampai di sini, 9 menit. Padahal itu besarnya itu 150 juta kilometer. Ini untuk apa Allah bikin? Ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi Andromeda, ada galaksi Magellan, semuanya berdasarkan gugusan. Jadi galaksi Bima Sakti saja ini, Pak, ada triliunan bintang. Salah satunya bintang itu namanya matahari, yang dikelilingi yang disebut dengan tata surya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus. Itu baru satu gugusan bintang namanya galaksi. Orang barat menyebutnya Milky Way, kita menyebutnya dengan nama galaksi Bima Sakti. Itu baru satu galaksi, ada miliaran galaksi yang lain. Padahal untuk apa itu dibuat kira-kira? Supaya bumi ini nyaman ditinggali, Pak. Itu saran pendukung. Semua yang Allah bikin ini, matahari, bumi, dan planet-planet yang lain, itu sarana pendukung biar bumi ini nyaman ditinggali oleh manusia. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi engkau dustakan. Jadi ketika Bapak lihat bintang di langit, itu untuk kita, Pak, bukan untuk malaikat, bukan untuk jin, bukan untuk binatang. Ini yang disebut sakharallahul kaun. Allah buat alam raya ini tunduk pada manusia untuk melayani manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Satu contoh, Pak, pelayanan alam raya ini daripada anugerah Allah kepada diri kita itu hujan. Bapak pernah bayangkan hujan? Hujan ini dalam Al-Qur'an dikatakan wa nunazzilu minas sama'i ma'am biqadar. Ada ayatnya begitu, Pak. Kami telah turunkan air dari langit itu biqadar. Ada yang mengatakan kadar itu sesuai takdir. Betul juga, memang sesuai takdir. Tapi ada yang memahami kata kadar itu sesuai ukuran. Ternyata, Pak, banyaknya air yang menguap dalam 1 detik dari bumi ini untuk naik ke langit, untuk ditampung oleh
awan itu sama persis takarannya dengan air hujan yang turun dalam 1 detik itu. Luar biasa kan? Ini kalau tidak ada yang mengatur seperti teorinya orang bahwa alam terjadi dengan sendirinya, kenapa ini semuanya teratur? Ukurannya pun sama. Bahkan yang lebih hebat lagi, Pak. Kalau Bapak naik pesawat, kan ada namanya awan, Pak. Ada namanya awan biasa. Awan biasa itu kalau dilewatin atau goyang pesawat, Pak. Ada namanya awan yang menakutkan pilot itu, saya lupa menyebut, soalnya agak sulit menyebut namanya. Itu adalah awan yang dipenuhi oleh butiran-butiran air. Itu adalah awan yang sudah siap menurunkan hujan. Itu goyang Pak pesawat melewati awan mendung. Yang paling bahaya itu yang sudah agak kemerah-merahan. Nah ini kan awan ini Pak banyak, ada yang 5.000 meter dari bumi, 5.000 kaki ya, 5.000 kaki dari bumi. Ada yang sampai 30.000 kaki dari bumi. Bahkan ada yang di atas. Kalau Bapak naik pesawat jenis yang Garuda punya itu bisa sampai 30.000 kaki. Kalau Bapak sudah tenang di atas itu berarti Bapak 30.000 kaki. Kalau sudah tenang, sudah nantar makanan pramugari itu berarti sudah 30.000 kaki tingginya. Bapak tahu namanya 30.000 kaki? 10 kilo dari bumi. Nah awan terendahnya itu kalau saya tidak salah 5.000 kaki. Awan terendah, yang paling rendah. Nah ada yang sampai di atasnya lagi. Nah menurut ilmuwan Pak, yang 5.000 kaki saja, kalau ada benda 5.000 kaki yang beratnya sama dengan butiran hujan itu kecil begitu, jatuh dari ketinggian 5.000 kaki, mesti kalau mencapai bumi dengan gaya gravitasi, mesti kecepatannya 100 km per jam. Kalau Bapak ditimpa benda sekecil itu dengan kecepatan 100 km per jam, pasti menyakitkan Pak, sangat menyakitkan. Apalagi kalau jatuh dari ketinggian 30.000 kaki, apalagi kalau jatuh dari ketinggian yang lebih tinggi. 30.000 kaki menurut ilmuwan itu, maka kecepatannya mesti 1.000 km per jam. Itu Pak, jangankan seng-seng ini tidak ada yang utuh seharusnya. Dia akan hancur terkena terjangan air hujan. Batok kepala Bapak tidak ada yang utuh, pasti hancur. Ini paling tidak menurut ilmuwan. Benda dengan berat seperti itu yang berada di ketinggian 30.000 kaki, kalau jatuh ke bumi, seharusnya ketika mencapai permukaan bumi, kecepatannya 1.000 km per jam. Saking cepatnya Pak. Itu Bapak pernah melihat di Jepang ada orang memotong daging menggunakan air. Pernah lihat Pak? Di Jepang itu Pak, pisaunya itu bukan pisau, pakai air untuk memotong daging. Kenapa bisa? Karena airnya dibikin kencang, sehingga dia lebih tajam daripada pisau. Bayangkan kalau kecepatannya 1.000 km per jam, hancur kepala Bapak. Tapi hebatnya Pak, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka melayani manusia, baik yang jatuh dari awan yang 5.000 kaki, 10.000 kaki, 30.000 kaki, ketika mencapai bumi, kecepatannya sama, antara 5 sampai 10 km per jam. Maka anak-anak enak mandi-mandi hujan. Itu namanya Anda dimuliakan, dilayani oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui alam raya. Fabi ayyi alai rabbikum atukadziban. Apapun yang Anda lihat di muka bumi ini semua untuk kita, tidak ada untuk malaikat. Matahari untuk manusia, bulan untuk manusia, Merkurius untuk manusia, galaksi Bima Sakti untuk manusia, galaksi Andromeda untuk manusia, galaksi Magellan untuk manusia. Berapa triliun alam raya ini, rumput, kecoa, nyamuk, semua untuk manusia. Nanti ada untuk yang lain. Lain kali jangan marah sama nyamuk. Apa ini? Katakanlah, ya Allah, Engkau ciptakan ini nyamuk untuk diri saya. Memang kelihatannya mengganggu saya, tapi secara umum aslinya nyamuk ini bermanfaat buat alam raya. Apabila nyamuk punah, mungkin terjadi ketidakseimbangan alam raya. Ini cara Allah melayani kita. Melihat kecoa, melihat ular, kelihatannya pengganggu. Melihat tikus, kelihatannya pengganggu. Bukan pengganggu Pak. Itu Allah ciptakan untuk melayani manusia. Ini yang disebut dengan mukarram. Mukarram. Nah, kita lanjutkan. Manusia itu dimuliakan. Supaya jangan terlalu lama tema ini. Yang berikutnya, manusia ini adalah mukhayyar. Mukhayyar. Mukhayyar ini Pak, bisa juga mukhtar. Sama ya. Mukhayyar ini sama dengan mukhtar. Lawannya
Lawannya adalah musayyar. Ini musayyar sama dengan mujbar. Mujbar. Apa bedanya, Pak? Nah, nanti kalau bicara takdir itu temanya ke sini. Tapi saya sampai hari ini tidak pernah berani mau bicara tentang takdir. Bukan ilmu saya, Pak, untuk bahas masalah takdir. Berat bicara tentang takdir Allah. Maka saya tidak pernah bahas panjang-panjang. Nah, kalau orang bicara takdir biasanya pasti bicara mukhayyar, mukhtar, musayyar, atau mujbar. Apa itu mukhayyar dan mukhtar, dan sama saja musayyar dengan mujbar, hanya pengistilahannya beda. Kalau mukhayyar sama dengan musayyar. Apa itu mukhayyar, Pak? Ya ikuti anunya. Musayyar itu kayak mobil, sayyara. Musayyar itu artinya dikendalikan. Maaf, terbalik. Musayyar ini sama dengan mujbar. Lawannya, ya. Kalau mukhayyar itu memilih. Mukhayyar itu memilih. Memilih. Saya tanya kepada Bapak. Bapak ke masjid ini atau tidak ke masjid, memilih atau tidak? Memilih. Itu namanya memilih, Pak. Nah, Bapak mau bangun tahajud atau tidak bangun tahajud, itu memilih. Jadi ada saat-saatnya kita ini memilih. Karena kita memilih, Pak. Nah, saya bahas dulu. Mukhayyar atau mukhtar itu sama saja. Nah, ada juga musayyar. Apa itu musayyar? Dikendalikan. Kalau bahasanya golongan Jabariyah, manusia ini robot, yang pegang remote controlnya itu Allah. Itu bahasa mudah dipaham. Gerak tangan, saya gerakkan tanganku ini, bukan saya yang gerakkan. Makanya, Pak, ada kejadian golongan Jabariyah ini bahaya. Golongan Jabariyah ini bahaya. Sama dengan bahayanya golongan Qadariyah. Kalau golongan Qadariyah itu manusia bebas. Allah tidak turut campur, tidak ada. Pokoknya bebas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu dalilnya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama mereka tidak merubah nasib mereka sendiri. Kita bahas sedikit saja tentang ini, tapi jangan terlalu dalam. Karena nanti Bapak salah paham. Saya juga tidak berani membahasnya terlalu dalam masalah takdir. Nah, tetapi ada golongan namanya Jabariyah. Apa itu golongan Jabariyah? Yang memahami bahwa manusia ini tidak bebas. Manusia ini pokoknya mengikuti saja anunya, skenarionya. Ada kejadian, Pak, golongan Jabariyah ini ditangkap oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Dia mencuri unta. Ketika ditangkap, enaknya dia bicara. Wahai Umar, aku mencuri karena takdir Allah. Saya tidak ada daya upaya. Sudah takdirku. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta, sudah ada di catatan Lauhil Mahfuz bahwa si fulan akan mencuri unta pada malam Jumat tanggal ini. Saya tidak bisa, saya cuma menjalani saja. Itu tak golongan Jabariyah. Ketika ditanya pakai dalil dia, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Al-Anfal ayat 17. Bukan engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Nah, bagaimana kalau ada ketemu orang Jabariyah begini, bahaya. Ditemukan khutbah Jumat. Sekalinya malam Ahad ada di kafe. Ustaz, tidak salah sih ini, Ustaz. Loh, maksudnya, kalau saya salah, Ustaz yang khutbah tadi malam kemarin, iya. Loh, kenapa di tempat ini? Ini takdir, saudara. Saya tidak bisa menolak ini, saudara. 50.000 tahun, bukankah Allah sudah mengatakan, Innallaha kataba maqadiral khalaiki bi khamsina alfasanatin qabla yakhluqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir-takdir makhluk bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. 50.000 tahun yang lalu sudah tertulis ini. Saya tidak bisa apa-apa. Nah, Umar tetap potong tangannya, Pak. Ketika dipotong tangannya, wahai Umar, kenapa kau potong tanganku? Aku juga potong tanganmu karena takdir Allah. 50.000 tahun yang lalu juga sudah takdirmu, engkau dipotong tanganmu malam ini. Jadi kalau ada begitu, Pak, saya tidak suruh, tapi kalau Bapak tinju nanti, kalau dia, Pak, kenapa kau tinju saya? 50.000 tahun yang lalu sudah takdirmu ditinju malam ini. Padahal yang berbahagia itu tidak benar itu pernyataan itu. Tapi memang ada namanya mukhayyar, namanya musayyar. Apa itu mukhayyar itu, Pak? Begini, hidup ini tetap ada pilihannya. Karena ada pilihan, maka ada namanya mukallaf, ada beban. Saya sudah sampaikan ketika tafsir surah Al-Fatihah, saya lupa di ayat keberapa kita tafsirkan itu, bahwa manusia-manusia
yang tidak bisa memilih, maka tidak ada dosa baginya. Nabi bersabda, rufi al-qalam an salat. Allah mengangkat pena. Malaikat rakib, malaikat atid tidak akan melakukan tugasnya pada 3 kelompok. Yang pertama, anak kecil hatta yahtalim, hingga dia mimpi basah, hingga dia sudah dewasa, sudah balik. Jadi kalau ada anak kecil tidak salat, tidak berdosa. Kalau ada anak kecil yang mencuri pulpennya temannya, tidak berdosa. Kalau ada anak kecil dia pukul bapaknya, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena belum matang, dia belum bisa memilih ini baik ini buruk. Begitu pula orang tidur sampai dia bangun. Kalau ada orang tidur bunuh orang, Pak, selama dia tidak pura-pura tidur, maka dia tidak berdosa. Ada yang tidur ngambil emasnya tetangga, tapi ini jarang terjadi, kecuali pura-pura tidur. Nah, maka kalau benar-benar dia tidur, dia tidak berdosa. Termasuk diantaranya hadirin adalah orang gila sampai dia waras. Maka saya ulang-ulang di sini. Kadang kalau lewat ada orang, Pak, bawa apa macam-macam sampah, bawa kemana-mana, ketawa sana ketawa sini, kelihatan kayak orang bahagia, kayak tidak ada susahnya. Karena saya mengatakan alangkah beruntungnya kamu, engkau dipastikan penghuni surga. Bagaimana mau tidak penghuni surga, Pak, tidak dosanya? Mungkin kita lihat kasihannya ini, kasihan. Tidak, bukan kasihan, beruntung. Tapi jangan berharap jadi begitu. Bukan berarti kita berharap jadi seperti dia, tapi dia beruntung, Pak. Kita ini ya masih berharap-harap cemas. Kalau dia tidak berharap-harap cemas lagi, karena al-rahimnya Allah. Memang Al-Quran mengatakan, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tiadalah kalimat yang keluar dari mulutmu kecuali ada catatannya. Apakah raqib yang mencatatnya karena itu kata-kata baik, ataukah atid yang mencatatnya karena itu kata-kata buruk. Lirikan matamu, gerakan langkahmu ada catatannya. Itu kalau tidak dalam posisi 3 tadi. Artinya kalau kita tidak posisi memilih, maka tidak ada dosa. Bahkan dalam kerangka itu, Pak, bahkan ketika ada saatnya tidak ada pilihan, akhirnya babi pun harus dimakan. Ketika makan babi itu jadi tidak haram. Ketika tidak ada pilihan, tidak ada makanan lain. Sementara ini bisa mengakibatkan terjadinya kebinasaan. Maka kalau tidak ada pilihan, tidak ada dosa. Ketika ada seseorang yang mengancam Anda di tengah jalan, mau meninggalkan Islam atau mau mati. Kalau bapak mau mati syahid, ya sudah, katakan saya tetap Islam. Tapi kalau mau selamat, boleh mengatakan saya tinggalkan Islam. Yang penting hati tidak membenarkan. Itu dibolehkan oleh Al-Quran. Kenapa? Tidak ada pilihan. Maka nanti ada pilihan, Pak. Makanya karena ada pilihan, maka nanti ada namanya mujza. Ada balasannya. Di pertemuan terakhir kita bahas. Bagaimana itu memilih, Pak? Memilih itu begini. Tubuh ini tidak semuanya mukhayyar, tidak semuanya mukhtar. Ada juga musayyar. Ada mukhayyar, ada musayyar. Sama dengan alam raya ini, matahari itu tidak ada mukhayyar. Mereka tidak pernah memilih, tidak ada pilihan buat matahari. Semua alam raya ini musayyar. Gunung, matahari, bulan, semuanya musayyar, semuanya mujbar. Semuanya sesuai dengan takdir, sesuai dengan arahan. Tidak berani mereka melenceng. Makanya kita sebut tadi ayat, mereka itu adalah Islam, tunduk dan patuh. Matahari tidak pernah berani melenceng daripada takdirnya. Kenapa? Karena mereka semua musayyar. Bayangkan kalau matahari itu memilih, Pak. Kalau ada kalanya dia tidak mau bergerak, misalnya bumi ini, hari ini saya tidak mau bergerak, maka malam terus kita, Pak. Tidak mau dia berputar, tidak mau berputar, besok saya mau berputar. Maka kita jadinya 2 kali 24 jam malamnya. Kalau dia tidak mau berputar, dan hancur kita, Pak. Maka Allah ini buat alam raya ini semuanya musayyar. Tidak ada pilihan. Sama dengan tubuh Bapak, tidak semuanya kita ini memilih. Jantung itu musayyar, Pak. Sudah dikendalikan. Bayangkan kalau Bapak yang harus atur itu jantung, tidak bisa mikir jual emas. Tidak bisa mikir ke pasar, itu kerja jantung bergerak, jantung berhenti, jantung bergerak. Mata, telinga. Tidak bisa kita atur ini. Maka Allah buat tubuh ini semuanya musayyar. Jantung, jaringan, saraf. Semuanya ini adalah musayyar. Sudah ada tunduk dan patuh kepada Allah aturannya. Tapi apakah mau ke masjid atau tidak mau ke masjid? Di dalamnya ada unsur pilihannya. Karena ada unsur pilihannya, maka ada balasannya, ada hukumannya. Kan begitu, Pak. Memang betul hidayah dari Allah, betul.
Tapi hidayah itu ada unsur keterlibatan kita di dalam. Di antaranya hadirin pernyataan Al-Quran tentang kaum Samud. Wa amma samudu fahadainahum. Adapun bangsa Samud sudah kami beri hidayah. Sudah kami beri hidayah, kami kirim kepada Nabi Soleh yang mengatakan jangan curang dalam perdagangan. Timbanganmu perbaiki, tapi tetap dia tidak melakukan. Apa pernyataan Al-Quran? Fastahabbul ama 'alal huda. Dia lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Nah, sudah diberi petunjuk, Al-Quran datang, Rasulullah datang, dai-dainya Allah datang, tetap saja tidak mau ke masjid. Nah, sisa pilihan Pak, sudah dibawakan petunjuk oleh Allah bahwa salat di masjid itu 27 kali pahalanya daripada salat di rumah. Sudah dengar ini berkali-kali, baik dari Al-Quran, baik dari hadis-hadis Nabi, baik dari penceramah-penceramah, sudah dengar. Tapi kenapa tidak datang? Karena dia memilih, jangan di rumah juga bisa, biar satu. Yang penting dapat. Nah, ya, kamu mungkin pikirannya begitu. Nah, apakah tidak dapat hidayah? Oh, dapat hidayah. Cuma pada saat mendapat hidayah, dia tidak mengikuti hidayah. Jadi ada hidayah di hadapan matanya, tapi dia tidak mau ikuti hidayah. Maka karena tidak mau ikuti hidayah, ada nanti balasannya di akhirat. Ini namanya mujazah. Ini manusia, Pak. Jadi manusia ini memilih. Berbeda dengan binatang. Binatang tidak ada pilihan. Manusia itu memilih. Nah, ini namanya mukhayyar. Mereka adalah mukhayyar, mereka adalah ada pilihan. Suatu saat Umar bin Khattab beserta dengan sekumpulan serombongan sahabat melewati suatu tempat untuk menuju Syam, Syria. Di tempat ini Pak terjadi penyakit, namanya penyakit pandemik, penyakit taun, penyakit menular. Maka dimusyawarahkan. Maka Umar mengatakan, jangan lewati kampung itu. Kita cari kampung lain, jalur lain biarpun lebih jauh untuk sampai ke Syria. Sebagian sahabat mengatakan, wahai Umar, apakah engkau ingin lari dari takdir Allah? Apakah engkau ingin lari dari takdir Allah? Bayangkan Pak, di hadapan Bapak ada penyakit menular. Dan Bapak karena berdasar takdir ini, sudah takdirku ini, biar lewat saja. Pokoknya kalau memang kena, ya memang takdirku kena. Ternyata tidak begitu caranya Umar memahami takdir. Dia cari jalan lain Pak. Beliau mengatakan, betul aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain karena hidayah Allah. Allah kasih kita akal. Sudah jelas-jelas membinasakan, dia tetap masuk. Katanya takdir. Tidak begitu cara beragama. Jadi pilihan Pak. Maka pilihan, hidup ini penuh dengan pilihan. Memilih, memilih, dan memilih. Karena kita memilih, mukhayyar, ya, nanti ada namanya, terakhir ya, mukhayyar ini sama dengan berikutnya namanya mukallaf. Mukallaf. Satu kali pertemuan Pak habis ini materi kita. Mukallaf. Nah, mukallaf itu beban, ada bebannya. Karena memilih maka dikasih beban. Kalau tidak bisa memilih tidak ada beban. Salat, puasa, zakat, haji. Kapan Bapak sudah mumayyiz, sudah balik, sudah bisa memilih baik buruk, maka Allah kasih beban, kasih taklif. Apa itu taklifnya? Ya, agama ini taklifnya. Nah, karena ada taklifnya nanti ada balasannya. Yang ini mujazah. Jadi ini materi kita selama 4 kali pertemuan ya. Nah, ini namanya mujazah. Ini tema berikutnya nanti terakhir Pak. Kita akan bahas bagaimana balasan Allah terhadap pelaku kebaikan dan bagaimana balasan Allah terhadap pelaku kejahatan. Saya kira ini penting dibahas dulu. Ada permintaan dari Pak Haji Tambaru, orang tua kita, untuk bahas tentang salat khusyuk. Saya timbang-timbang awalnya kayaknya jangan dulu bahas ke situ sebelum bahas ini. Biar kenal diri dulu. Kalau kenal dirinya sudah mantap, bolehlah kita masuk ke tema salat khusyuk. Insyaallah mungkin selesai ini kita akan buat Pak. Sekalipun aslinya Pak, pelatihan salat khusyuk itu tidak ada pelatihannya. Tidak ada pelatihannya. Teorinya ada. Tetapi aslinya salat khusyuk itu sebenarnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan kasih teori-teorinya berdasarkan ulama, tapi apakah bermakna dan nuansa khusyuk salatnya? Ya, bisa jadi Bapak lebih khusyuk daripada saya, tapi ilmunya ada Pak, ilmu salat khusyuk itu. Tapi intinya salat khusyuk itu menurut ulama adalah taatlah kepada Allah, jalankan perbuatan-perbuatan wajib dengan sempurna, jalankan perbuatan sunnah dengan sempurna, Allah akan kasih nikmatnya ibadah. Itu khusyuk Pak. Kalau Bapak ini taat kepada Allah, jauhi maksiat, setiap hari berkorban untuk agama, Allah kasih hadiah dengan diberi nikmatnya ibadah. Itu yang disebut dengan khusyuk. Jadi teorinya ini teori ada, nanti kan kita pelajari. Insyaallah saya kira itu Pak ya.
Jadi hakikatul insan. Nanti terakhir mujizah. Ini penting, mudah-mudahan Bapak bisa hadir semua. Kita akan bahas seperti apa nikmat-nikmat surga secara ringkas, seperti apa dahsyatnya neraka. Ini supaya bisa tahu begini balasannya manusia-manusia yang memilih tadi. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua untuk bisa mengerti siapa diri kita, yang nanti dampaknya akan menambah pemahaman kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Saya kira itu saja. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.